Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Roy Paliwan dengan NIM G0112511158 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengapa pentingnya mempelajari sejarah maritim Indonesia. Mempelajari sejarah maritim Indonesia itu penting karena laut tidak pernah menjadi sekedar pemisah pulau, melainkan penghubung yang membentuk identitas bangsa. Sejak dulu nenek moyang kita sudah menunjukkan keunggulan dalam berlayar, berdagang, dan menjalani relasi internasional. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang memiliki daya saing global sejak ribuan tahun lalu. Dengan memahami sejarah maritim, kita bisa menyadari akan identitas bangsa sekaligus menjadikan landasan untuk menghidupkan kembali kejayaan maritim di Indonesia pada masa kini. Yang kedua, inti dari modul sejarah maritim mengenai peran kerajaan, perdagangan, dan dinamika sosial. Modul sejarah maritim menyoroti bagaimana kerajaan-kerajaan maritim, perdagangan, serta dinamika sosial budaya membentuk identitas bangsa. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, Ternate Tidore, dan Goa Talo adalah bukti yang nyata bahwa Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Contohnya rempah, beras, dan hasil laut dari Nusantara dikenal hingga negara India, Cina, Persia, bahkan pada Eropa. Aktivitas perdagangan itu bukan hanya membawa keuntungan bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga memunculkan dinamika sosial budaya seperti masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, serta lahirnya masyarakat kosmopolitan di pelabuhan atau terbuka pada budaya asing. Di titik inilah laut berfungsi bukan hanya sebagai jalur dagang, melainkan juga sebagai jalur penyebaran agama, ilmu, dan budaya. Yang ketiga, dari artikel yang membahas sejarah maritim menunjukkan peran dalam membentuk identitas nasional pada 3 periode besar, yaitu yang pertama pada era Sriwijaya. Identitas maritim tampak dalam pengesahan jalur perdagangan internasional, menjadikan Nusantara pusat pengetahuan dan agama Buddha. Pada masa kolonial Belanda, laut berubah menjadi alat monopoli dan eksploitasi. Meski demikian, dari pengalaman pahit itu lahirlah kesadaran akan pentingnya kedaulatan laut, serta semangat perlawanan bangsa. Yang ketiga, pasca kemerdekaan, laut ditegaskan kembali sebagai pemersatu bangsa melalui Deklarasi 1957 yang menegaskan konsep wawasan Nusantara. Lalu identitas nasional semakin kuat dengan pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang keempat, kontinuitas dan perubahan nilai maritim dalam identitas bangsa. Nilai-nilai maritim dalam identitas bangsa Indonesia menunjukkan adanya kontinuitas sekaligus perubahan. Kontinuitas terlihat dari fungsi laut yang sejak dulu hingga sekarang tetap menjadi penghubung antar wilayah, sumber ekonomi, serta jalur masuknya budaya. Sementara itu, perubahan tampak pada orientasi pemanfaatannya. Pada masa lalu, laut lebih fokus sebagai jalur perdagangan rempah dan lembaga kerajaan. Sedangkan kini laut berperan sebagai aspek yang lebih luas, contohnya mencakup geopolitik, pertahanan, energi laut, pariwisata, hingga visi poros maritim dunia. Nilai keterbukaan, kerjasama, lintas budaya, dan kemandirian maritim masih tetap relevan, hanya saja bentuk penerapannya menyesuaikan dengan tuntutan zaman modern. Yang terakhir sekaligus menutup presentasi saya hari ini, yaitu kesimpulan dan refleksi pribadi saya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Sejarah maritim Indonesia bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi penting bagi masa depan. Jika bangsa kita tak pernah berjaya di laut, bukan hal mustahil kejadian itu bisa terulang kembali dengan memanfaatkan teknologi dan strategi yang lebih canggih. Laut adalah sumber ekonomi sekaligus identitas nasional yang wajib dijaga. Refleksinya, sebagai mahasiswa, kita jangan hanya berpikir dalam kerangka daratan saja, tetapi juga harus menyadari bahwa kekuatan utama Indonesia sesungguhnya ada di laut. Dengan kesadaran itu, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi juga wujudnya secara nyata. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.